malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Sate Penyuluh, Saat Teduh bersama dengan penyuluh. Bersama saya Erniwati Jebua, penyuluh non-PNS wilayah Bangka Barat akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan tolong Tuhan letakkan di bawah kaki salib-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini terambil dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini terambil dalam satu tema, rancangan Tuhan yang terindah. Rancangan Tuhan yang terindah. Firman Tuhan dalam Yeremia ini mengajarkan kita bagaimana bangsa Israel yang mengalami pembuangan ke Babel, mereka mendapatkan pengharapan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa bangsa Israel dibuang ke Babel? Jawabannya adalah karena mereka sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Berbicara tentang dosa, dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini adalah dosa yang tidak lagi mengindahkan akan firman Tuhan, dosa yang tidak lagi mengindahkan akan suara Tuhan, di mana dosa memiliki efek yang akan datang. Bangsa Israel sudah berbuat dosa, mereka dibuang ke Babel. Itu adalah efek daripada dosa. Dan di sini kita akan melihat dosa. Saya mengambil dalam istilah kedokteran, yaitu istilah porosis. Pengapuran dalam tulang yang patah. Bangsa Israel ibarat tulang yang sangat keras dan patah. Kenapa patah? Karena tidak lagi mengindahkan firman Tuhan. Dan akibat tulang yang patah ada efeknya, yaitu pengapuran. Di mana pengapuran itu akan membuat lumpuhnya seseorang. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini menjelaskan dosa. Kita adalah orang-orang yang sudah berdosa dan sudah patah, tidak mengindahkan kebenaran firman Tuhan dan lumpuh secara rohani. Inilah yang dilakukan, yang dialami oleh bangsa Israel. Karena dosa, mereka menjadi orang yang bodoh, orang yang degil. Berbicara kebodohan, ini bukan masalah tentang ilmu pengetahuan, tapi kebodohan yang dialami oleh bangsa Israel akibat dosa. Dosa membawa kebodohan, kedegilan, dan kedegilan dalam kehidupan mereka. Sehingga apa? Akibat kebodohan ini menjadi kegelapan rohani. Mereka tidak lagi mengindahkan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Akibat dosa ini membawa manusia jauh dan semakin jauh daripada Tuhan. Akibat dosa ini, mereka atau bangsa Israel enggan melihat kebenaran, apalagi melakukan kebenaran. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar ketika kita hidup di dalam dosa, berarti kita lumpuh secara rohani. Ketika kita lumpuh secara rohani, maka ada satu penyakit yang membuat kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Mata rohani kita sudah tertutup. Hal inilah yang dialami oleh bangsa Israel sehingga mereka dibuang ke Babel.
Berbicara ketidaktahuan atau kedegilan atau kebodohan, ini adalah saya melihat tafsiran yang sesungguhnya. Ketidaktahuan membawa seseorang tidak tahu malu. Tidak tahu malu lagi terhadap Tuhan bahkan sesamanya. Sehingga tubuh menjadi dosa kedagingan. Dan dosa kedagingan itu apa? Adanya hawa nafsu, mengorbankan orang lain demi keinginannya, ketidakjujuran, pola hidup kafir, berpusat pada diri sendiri, gaya hidup hedonisme, dan lain-lain. Inilah naungan atau wadah daripada dosa tersebut. Sehingga di sini apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel membuat Allah murka kepada mereka sehingga mereka dibuang ke negara Babel. Kenapa dibuang? Supaya bangsa Israel kembali lagi kepada jalan yang benar, kembali lagi dimurnikan oleh Allah. Melalui penderitaan, tangisan, tekanan, Allah mau memurnikan umat pilihannya. Karena apa? Bangsa Israel dalam Matius 12 ayat yang ke-30 mengatakan bahwa siapa yang tidak bersamaku, ia melawan aku. Ingat, siapa yang tidak hidup di dalam Allah dan tidak melakukan firman Tuhan, berarti dia melawan Allah. Firman Tuhan ini kalau direnungkan, digali secara dalam, ini luar biasa. Kita sebagai umat pilihan Allah tidak layak sebenarnya untuk menerima berkat yang telah Allah berikan bagi kita. Kita tidak layak menerima mahkota. Tapi karena anugerah Tuhan, semuanya diberikannya kepada kita. Pengorbanan yang Allah berikan di kayu salib menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk mendapat keselamatan. Rancangan Tuhan yang terindah bagi orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Masa depan penuh harapan bersama dengan Tuhan. Keadaan di mana kita akan dibuat Tuhan mengalami kepenuhan secara khusus, pengenalan, pemahaman, pengertian, pengalaman akan karya Tuhan. Arti kesimpulannya adalah kita semakin dewasa secara rohani. Jika kita hidup di dalam Tuhan, maka rancangan yang Tuhan berikan, yang telah Tuhan buat, akan menjadi bagian kita. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan bagi kita. Hanya kitanya lah, manusianya lah yang seringkali menyalahkan Tuhan, meninggalkan Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, kita mengingat kembali apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Sejak Tuhan izinkan kita lahir ke muka bumi ini, sampai detik ini kita masih hidup. Sampai detik ini kita masih bisa menikmati berkat Tuhan. Walaupun dalam perjalanan kehidupan kita seringkali banyak pergumulan, banyak tekanan, banyak kerikil-kerikil yang menggerogoti hati kita, menggerogoti kehidupan kita. Pernahkah kita merenungkan dosa apa yang sudah saya buat di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan setiap pergumulan dalam hidup saya? Saya yakin percaya ketika setiap pergumulan demi pergumulan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan memurnikan kehidupan kita sama seperti emas yang dibakar dengan api yang suhu panasnya begitu tinggi sehingga didapat emas yang sangat murni. Melalui kebenaran firman Tuhan ini mengajari kita bahwa syarat memiliki masa depan atau syarat menerima rancangan Tuhan yang terindah adalah yang pertama,
hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Lakukanlah apa yang telah Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Baca, renungkan, dan lakukanlah. Yang kedua, bersedia diproses oleh Tuhan. Jangan menjauh daripada Tuhan. Ketika waktu kita diproses, jangan meninggalkan Tuhan. Diamlah dan berserulah dan tanyalah kepada Tuhan, kenapa pergumulan ini terjadi, kita alami pada saat ini. Yang ketiga, memahami cara kerja Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Maka di sini melalui kebenaran firman Tuhan ini, berkat Tuhan akan menjadi bagian kita. Firman Tuhan mengajari kita bahwa dalam Yeremia 29 ayat 11, ini berkat bagi orang percaya, baik secara jasmani bahkan secara rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, percayalah, rancangan Tuhan itu indah dalam setiap kehidupan kita. Hanya orang percaya kepada Yesus Kristus yang mendapatkan masa depan yang indah. Jika kita jauh daripada Tuhan, maka kita tidak akan memiliki masa depan yang indah. Amin. Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan terus mengajari kami supaya kami kembali kepada firman Tuhan, supaya kami taat atas firman yang telah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami, supaya kami menerima proses yang Tuhan berikan, dan kami mampu ya Bapa untuk tetap taat akan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, hamba yang telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bila Tuhan tolong, Tuhan berkati hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.